Bayangkan ini, seorang presiden ditodong pistol oleh para jenderalnya sendiri, dipaksa menandatangani dokumen yang akan merampas seluruh kekuasaannya. Peristiwa ini terjadi bukan di film thriller politik, tapi di Istana Bogor, Maret 1966. Inilah kisah kelam di balik Super Semar, surat yang mengubah arah sejarah Indonesia, bukan dengan demokrasi, tapi di bawah laras senjata. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena di channel ini kita membongkar sejarah yang tak diajarkan di sekolah, sejarah yang ditulis oleh mereka yang ingin kita lupa. Mari jadi generasi yang melek sejarah dan tak mudah dibohongi. Dalam sejarah Indonesia modern, tak ada dokumen yang lebih misterius dan menentukan nasib bangsa seperti Surat Perintah 11 Maret, Super Semar. Selama puluhan tahun, dokumen ini dianggap sebagai landasan sabralinya kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik penandatanganan surat itu? Apakah Soekarno sungguh menyerahkan kekuasaan secara sukarela? Ataukah sejarah yang selama ini kita pelajari hanyalah bagian dari skenario yang disusun di bawah bayang-bayang laras senjata? Kesaksian terlupakan seorang perwira. Nama Letda Soekarjo Wilarjito mungkin tak dikenal luas di buku-buku sejarah resmi. Tapi kesaksian pria tua yang pernah berdiri hanya sejarak lengan dari Presiden Soekarno saat peristiwa krusial itu terjadi, seharusnya menjadi bahan penyelidikan nasional. Ia bukan sejarawan, bukan politisi, bukan pula aktivis. Ia hanyalah seorang perwira pengawal istana, petugas keamanan yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan kepala negara. Tapi justru karena itu, ia melihat segalanya dari jarak yang sangat dekat, terlalu dekat untuk berbohong. Pada 26 Agustus 1998, dalam suasana reformasi yang membuka keran demokrasi, Soekarjo akhirnya bicara. Kepada wartawan siar, ia mengaku menjadi saksi mata penandatanganan Super Semar di Istana Bogor pada Maret 1966. Tapi yang membuat pengakuannya mengguncang adalah klaim bahwa peristiwa itu bukan penyerahan kekuasaan biasa. Ia menyebut Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Maraden Panggabean menodongkan pistol FN-45 ke arah Soekarno, sementara Jenderal M. Jusuf menyodorkan map merah muda berisi dokumen Super Semar. Soekarjo menyaksikan langsung ketegangan itu. Dalam sekejap, situasi istana berubah dari ruang musyawarah menjadi teater intimidasi bersenjata. Ia sendiri, sebagai pengawal Bung Karno, sempat refleks akan mencabut pistol dari sarungnya, namun Bung Karno segera menoleh dan berkata dengan tegas agar ia menahan diri. Keputusan yang mungkin menyelamatkan nyawa Soekarjo, tapi mengorbankan nasib bangsa. Peristiwa ini tentu sangat kontras dengan narasi resmi Orde Baru selama 32 tahun, yang menyebut Super Semar sebagai mandat damai, penuh tanggung jawab, dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengamankan situasi nasional. Tapi menurut Soekarjo, itu semua hanyalah bagian dari skenario yang telah disusun matang. Penandatanganan itu, kata dia, terjadi bukan karena kilasan, melainkan karena ancaman langsung terhadap nyawa Presiden. Tak lama setelah peristiwa itu, Soekarjo justru menjadi korban berikutnya. Ia ditangkap oleh pasukan Repkat dan Kostrad, lalu ditahan secara ilegal, tanpa surat penahanan, tanpa proses hukum, tanpa vonis pengadilan, selama 11 tahun. Ia digilir di berbagai tahanan, dipisahkan dari keluarganya, dan dijauhkan dari masyarakat. Kesalahannya, ia melihat dan ia tahu terlalu banyak. Selama lebih dari 3 dekade, kesaksian Soekarjo terkubur dalam ketakutan nasional. Tak ada ruang, tak ada keberanian, tak ada jaminan keselamatan untuk orang-orang yang tahu versi lain dari sejarah. Ia baru bisa bicara setelah Orde Baru tumbang. Itu pun bukan dalam forum resmi atau pengadilan, melainkan di kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Disitulah ia mencurahkan ingatannya, menyusun kembali keping-keping ingatan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Kesaksiannya bukan hanya mengungkap fakta tersembunyi, tapi juga memperlihatkan bagaimana sebuah peristiwa sejarah bisa dikunci rapat selama puluhan tahun melalui kekuasaan, ketakutan, dan pengendalian narasi. Soekarjo adalah contoh hidup bahwa sejarah bukan hanya ditulis oleh pemenang, tapi juga bisa dikubur oleh mereka. Pertanyaannya sekarang, mengapa suara seperti Soekarjo tidak pernah masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional? Mengapa dokumen Super Semar asli tidak pernah ditampilkan ke publik untuk diuji keasliannya? Dan yang lebih penting, jika benar penyerahan kekuasaan itu dilakukan di bawah ancaman senjata, apakah kita sebagai bangsa tidak sedang hidup dalam warisan kudeta? Super Semar, dari amanat menjaga revolusi menjadi alat kudeta.
Pada permukaan, Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang kita kenal sebagai Super Semar tampak seperti dokumen administratif biasa. Sebuah perintah dari Presiden kepada seorang jenderal untuk mengambil langkah-langkah demi menjaga ketertiban negara di tengah kacauan politik pasca peristiwa G30S. Tapi sejarah seringkali menyembunyikan belati di balik kata-kata. Isi asli Super Semar, sebagaimana yang banyak dikutip dari salinan tidak resmi yang beredar, tak pernah menyebutkan penyerahan kekuasaan atau pemindahan wewenang eksekutif secara penuh. Surat itu hanya memerintahkan Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi menjamin keamanan dan stabilitas jalannya pemerintahan dan revolusi. Kalimat ini multitafsir, dan disinilah titik awal dari sebuah perebutan kekuasaan yang nyaris tanpa darah di ruang istana, namun berdarah-darah di luar pagar kekuasaan. Soeharto membaca surat itu bukan sebagai mandat operasional terbatas, melainkan sebagai tiket politik untuk menyingkirkan siapa saja yang bisa menjadi batu sandungan bagi ambisinya. Dalam hitungan hari setelah penandatanganan Super Semar, Soeharto menggerakkan kekuatan militernya untuk menangkap lebih dari 100 anggota DPR MPRS dan sedikitnya 15 menteri dari kabinet yang masih sah di bawah Soekarno. Langkah ini bukan sekadar pengamanan negara, tapi pembersihan politik secara sistematis. Yang paling mencolok adalah bagaimana Soeharto berhasil menekan Jenderal A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai ketua MPRS, agar segera menyelenggarakan sidang umum. Sidang inilah yang melahirkan TEP MPRS nomor 25 tahun 1966, sebuah keputusan penting yang membubarkan PKI dan melarang ideologi Marxisme-Leninisme di seluruh Indonesia. Meskipun secara politik keputusan ini didukung oleh berbagai pihak akibat trauma peristiwa G30S, tetapi proses pengambilan keputusannya tak lepas dari tekanan militer dan manipulasi politik. Ironi sejarah ini memuncak ketika Soekarno sendiri kemudian dituduh sebagai dalang G30S PKI. Sebuah tuduhan yang secara logika sederhana sangat ganjil. Seorang presiden dituduh melakukan kudeta terhadap pemerintahannya sendiri. Tapi dengan kontrol atas media, aparat, dan opini publik, narasi itu disebarkan luas dan ditelan generasi demi generasi. Super Semar pun menjelma bukan sebagai instrumen menjaga revolusi, tapi sebagai landasan legal semu untuk sebuah kudeta merangkak. Kudeta yang tak dilakukan dalam satu malam, melainkan dijalankan langkah demi langkah, dari pembungkaman elit politik, pembubaran partai kiri, hingga pengambil alihan penuh kekuasaan negara. Yang lebih mengkhawatirkan, hingga hari ini, dokumen asli Super Semar tak pernah ditemukan. 3 versi salinan yang beredar, masing-masing di Arsip Nasional, Pusat Penerangan TNI AD, dan Sekretariat Negara, tak satu pun bisa dikonfirmasi keasliannya. Tidak ada pengujian forensik, tidak ada audit sejarah resmi. Bahkan sidang pengadilan untuk menggugat keabsahan surat itu pun tak pernah ada. Seolah-olah negara dengan sengaja membiarkan bagian paling krusial dari sejarahnya mengambang tanpa kepastian. Disinilah letak pertanyaan moral dan hukum yang tak bisa kita hindari. Jika sebuah surat yang diduga lahir dari intimidasi, dimanipulasi isinya, dan tidak jelas keasliannya bisa digunakan untuk merebut kekuasaan, bagaimana kita menilai setidaknya kekuasaan itu sendiri? Satu dokumen, ribuan nyawa. Di banyak negara, dokumen negara yang penting dijaga dengan pengamanan ketat, transparansi hukum, dan jejak administratif yang jelas. Tapi di Indonesia, salah satu dokumen paling berpengaruh dalam sejarah politik modern justru menghilang tanpa jejak, menyisakan darah dan duka yang tak kunjung reda. Super Semar, yang hanya terdiri dari beberapa paragraf, menjadi awal dari kehancuran besar yang menimpa jutaan manusia. Super Semar bukan sekadar instruksi administratif untuk mengamankan keadaan. Ia menjadi pembuka pintu neraka, legalitas semu bagi tindakan militer yang brutal, sistematis, dan berdarah dingin. Dalam waktu singkat setelah surat itu diteken, atau mungkin dipaksakan untuk diteken, kekuatan militer yang digerakkan oleh Soeharto melancarkan apa yang dalam literatur internasional disebut sebagai operasi genosida politik. Di desa-desa, kota-kota, bahkan sudut-sudut kampung yang tak tahu menahu urusan ideologi, warga diburu, dituduh, disiksa, dan dibunuh. Siapapun yang pernah tercatat sebagai anggota PKI, pernah hadir di rapat organisasi kiri, atau sekadar bergaul dengan mereka yang berhaluan kiri, dianggap musuh negara. Tak perlu bukti, tak perlu proses hukum. Tuduhan cukup menjadi vonis mati. Rumah dibakar, perempuan diperkosa, anak-anak kehilangan orang tua mereka dalam satu malam. Ribuan orang dipaksa menyaksikan eksekusi massal dan dikubur hidup-hidup dalam lubang yang digali sendiri. Kamp konsentrasi seperti Pulau Buru menampung para tahanan politik selama belasan tahun tanpa proses pengadilan. Bahkan setelah dibebaskan, mereka masih dibungkam lewat stigma dan diskriminasi yang melekat seumur hidup.
Angka pasti korban tidak pernah tercatat. Pemerintah Orde Baru menutup rapat-rapat akses informasi, membungkam media, dan menghapus seluruh catatan. Perkiraan yang muncul pun mencengangkan, antara 1 hingga 3 juta nyawa melayang. Bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi karena interpretasi bebas terhadap satu surat yang keasliannya bahkan belum pernah diuji. Yang paling tragis dan ironis adalah, Super Semar asli tidak pernah ditemukan. 3 salinan yang berbeda-beda redaksinya beredar di institusi berbeda, Sekretariat Negara, Pusat Penerangan TNI AD, dan Arsip Nasional. Tak ada yang tahu pasti mana yang benar, atau apakah semua itu palsu. Upaya pengujian forensik atau audit sejarah secara resmi tak pernah dilakukan. Pertanyaannya menggantung dan menggema. Bagaimana bisa jutaan nyawa direnggut atas dasar sebuah dokumen, yang bahkan tidak bisa ditunjukkan ke publik? Jika dokumen itu memang sah dan menjadi dasar hukum tindakan militer, mengapa negara tidak mampu, atau tidak mau, menunjukkan versi aslinya? Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah bentuk penghilangan bukti sejarah secara sistematis. Suatu bentuk kejahatan birokratis yang menjadi fondasi bagi kekerasan negara. Dengan modal dokumen yang kabur keberadaannya ini, Soeharto membangun kekuasaannya. Ia menggusur Soekarno, membungkam para penentang, menutup kebebasan pers, dan membentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh militer dan oligarki bisnis. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan, seluruh fondasi Orde Baru dibangun di atas darah dan surat yang tak jelas asal-usulnya. Super Semar, dalam bentuknya yang hilang, telah menjadi simbol dari bagaimana sejarah bisa dimanipulasi, kekuasaan bisa direbut, dan jutaan orang bisa dilenyapkan tanpa catatan. Satu surat, ribuan lubang kubur, jutaan trauma yang belum selesai. Jejak kudeta merangkap. Kudeta yang dilakukan Soeharto bukanlah kudeta kilat seperti yang lazim terjadi di banyak negara lain, di mana kekuasaan berpindah dalam semalam lewat kekerasan terbuka. Kudeta ini berlangsung perlahan, bertahap, penuh perhitungan, dan justru dibungkus dengan narasi stabilitas nasional. Itulah sebabnya banyak yang menyebutnya sebagai kudeta merangkak, krepingkop, karena tidak hanya menyingkirkan satu orang, Soekarno, tapi juga merombak total struktur politik, ekonomi, dan ideologi bangsa. Setelah kekuatan politik Soekarno dan PKI dilumpuhkan, Soeharto tidak langsung mendeklarasikan dirinya sebagai presiden. Ia tahu langkah itu terlalu mencolok. Maka ia menunggu momen yang konstitusional, sidang istimewa MPRS pada Maret 1967, untuk secara resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi penampilan konstitusional itu hanya lapisan luar. Di baliknya, semua dirancang dan dijalankan dengan kendali militer dan tekanan politik. Tak lama setelah dilantik, langkah pertamanya justru bukan menyelamatkan ekonomi rakyat, bukan memulihkan demokrasi, dan bukan menuntaskan pelanggaran HAM besar-besaran pasca tahun 1965. Langkah pertamanya adalah membuka gerbang bagi modal asing melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Ini bukan kebetulan. Undang-undang itu disusun dengan sangat cepat, bahkan sebelum struktur pemerintahan Orde Baru terbentuk sepenuhnya. Isi UU itu sangat menguntungkan investor asing. Mereka diberi jaminan keamanan hukum, kemudahan akses terhadap sumber daya alam, bahkan pembebasan pajak dalam waktu tertentu. Indonesia, yang baru saja melewati krisis nasional dan tragedi kemanusiaan, disulap menjadi pasar bebas raksasa bagi kepentingan korporasi global. Tidak sulit melihat siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini, elit militer, birokrat Orde Baru, dan korporasi multinasional. Perusahaan-perusahaan tambang seperti Freeport MC Moran, Amerika Serikat, masuk ke Papua dengan konsesi besar-besaran. Perusahaan minyak, kayu, sawit, dan tekstil mulai menancapkan kuku mereka di berbagai daerah. Semua ini terjadi dengan restu militer dan seringkali disertai penggusuran lahan, perampasan hak adat, hingga represi terhadap penduduk lokal. Sementara itu, rakyat Indonesia sendiri hanya menjadi penonton, atau lebih tepatnya korban, dari gelombang globalisasi kapitalistik yang dijalankan oleh elit militer birokrasi Orde Baru. Petani kehilangan tanah, buruh bekerja dalam kondisi upah murah dan tanpa perlindungan, masyarakat adat ditekan. Mereka yang berani bersuara dicap subversif atau simpatisan kiri, sebuah stigma yang sangat berbahaya di bawah kekuasaan Soeharto. Dengan kata lain, kudeta ini tidak hanya menggulingkan seorang presiden, ia menggulingkan orientasi ekonomi bangsa. Dari semangat berdikari ala Trisakti Soekarno, berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, menjadi negara klien yang sepenuhnya bergantung pada modal asing dan perlindungan militer terhadap kapital.
Retorika stabilitas dan keamanan nasional menjadi tameng utama untuk membungkam semua bentuk kritik. Lembaga-lembaga negara disulap menjadi alat kekuasaan. Kampus diawasi, pers dikekang, organisasi rakyat dipreteli. Aparat militer bukan hanya menjaga perbatasan negara, tapi juga mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh bicara. Seluruh sistem orde baru dibangun dari pondasi kekuasaan yang lahir dari ketakutan, bukan legitimasi rakyat. Kudeta merangkak itu, pada akhirnya, bukan hanya sukses menjatuhkan Soekarno, tapi juga mencabut akar demokrasi yang sedang tumbuh dan menggantinya dengan mesin kekuasaan yang kuat, namun rapuh secara moral. Mengapa kesaksian ini penting? Kesaksian Letko Soekarjo Wiladjoto bukan sekadar serpihan dari masa lalu. Ia adalah suara yang menolak dilupakan, sebuah keberanian untuk berdiri melawan arus narasi tunggal yang telah dibangun dan dipelihara selama puluhan tahun oleh rezim Orde Baru. Di tengah gemuruh propaganda dan sensor ketat terhadap versi-versi alternatif sejarah, suara seperti Soekarjo adalah titik terang, meski kecil, yang memberi kita celah untuk melihat ulang sejarah bangsa ini dengan lebih jernih. Kenapa ini penting? Karena selama lebih dari 3 dekade, sejarah Indonesia, terutama peristiwa tahun 1965, ditulis sepihak, didikte dari atas, dan dibungkus dengan istilah-istilah seperti penumpasan pemberontakan atau penyelamatan negara. Kita diajari bahwa Soeharto adalah pahlawan penegak stabilitas, sementara Soekarno adalah pemimpin yang gagal mengendalikan bangsa dan harus disingkirkan. Di dalam narasi ini, tak ada ruang bagi keraguan, tak ada ruang bagi pertanyaan. Tapi kesaksian Soekarjo membuka kembali luka lama yang belum sembuh dan mungkin belum pernah benar-benar ditangani. Ia memaksa kita bertanya, benarkah kekuasaan bisa dianggap sah jika diperoleh melalui manipulasi dan kekerasan? Jika transisi tahun 1965 hingga 1967 terjadi bukan karena kehendak rakyat, tapi karena rekanan militer dan pengkhianatan terhadap prosedur demokrasi, apa arti legitimasi pemerintahan setelahnya? Siapa yang sebenarnya menulis sejarah yang kita pelajari selama ini, dan siapa yang disuruh diam? Lebih dari itu, kesaksian ini menegaskan satu hal penting. Sejarah bukan milik para jenderal atau pejabat. Sejarah adalah milik mereka yang hidup di dalamnya. Mereka yang melihat, mendengar, dan akhirnya memutuskan untuk bersuara, bahkan ketika suara itu dianggap mengganggu. Soekarjo bukan orang besar dalam struktur kekuasaan, tapi ia menyaksikan peristiwa besar dari jarak dekat, dan ia memilih untuk tidak bungkam. Di tengah rezim yang membunuh tidak hanya tubuh tapi juga kebenaran, keberanian untuk berkata jujur adalah bentuk tertinggi perlawanan. Dalam konteks hari ini, kesaksiannya bukan sekadar mengungkap masa lalu. Ia menantang kita, apakah kita masih mau menerima sejarah yang dibentuk oleh kepentingan, atau berani menulis ulang sejarah kita sendiri, dengan jujur, adil, dan berpihak pada mereka yang selama ini dibungkam? Penutup, sejarah Orde Baru tak akan lengkap tanpa membongkar misteri Super Semar. Bukan untuk menoreh luka lama, tapi demi keadilan sejarah dan martabat bangsa. Jika kita terus membiarkan kebenaran dikubur demi kenyamanan politik, maka tragedi masa lalu hanya tinggal menunggu waktu untuk berulang. Kini, setelah lebih dari setengah abad, sudah saatnya kita bertanya kembali. Siapa sebenarnya yang melakukan kudeta pada tahun 1965-1967? Jika kamu percaya bahwa sejarah bukan milik penguasa, tapi milik rakyat, jangan biarkan cerita seperti ini terkubur. Like video ini, share ke teman-temanmu, dan tulis di komentar. Saya berani tahu sejarah sebenarnya. Mari kita ubah cara bangsa ini mengenang masa lalunya. Jangan lupa subscribe, karena di video selanjutnya kita akan mengupas. Benarkah Soekarno adalah dalang G30S? Atau justru korban dari narasi yang dibentuk oleh kekuasaan?